Tahun 1945, Perang Dunia II benar-benar berakhir. Namun Eropa berada di ambang kehancuran. Kelaparan, inflasi gila-gilaan, dan juga ancaman yang muncul akibat bangkitnya komunisme semakin menghantui benua tersebut. Dan di tengah puing-puing kehancuran, lahirlah suatu proyek ambisius tak kenal nantinya akan mengubah seluruh wajah dunia selamanya. Saat ini kita kenal sebagai Halo semuanya, kenalin nama aku Andika Rizky Febrianto. Dalam kesempatan video kali ini, aku bakalan menjelaskan suatu peristiwa penting dalam runtutan Perang Dunia Kedua. Tepatnya, peristiwa ini terjadi setelah persis berakhirnya Perang Dunia Kedua, di mana Amerika Serikat sangat berperan penting terhadap negara-negara Eropa yang saat itu sudah berada di ambang kehancuran. Ikuti selalu videonya teman-teman agar banyak sedikitnya ilmu yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin nanti bakalan aku ucapkan di tengah-tengah video atau ketika aku menjelaskan. Pada 5 Juni 1947, Jenderal George C. Marshall memberikan pidato singkat namun revolusioner. Ia menyatakan bahwa kebijakan Amerika Serikat tidak diarahkan untuk melawan negara atau doktrin manapun, melainkan melawan kelaparan, kemiskinan, keputusasaan, dan kekacauan. Secara administratif, ini disebut European Recovery Program atau yang disingkat menjadi ERP. Amerika menawarkan bantuan teknis dan finansial dengan satu syarat unik, yakni negara-negara Eropa harus bekerja sama dan menyusun rencana pemulihan mereka sendiri sebagai satu kesatuan. Jika kita merujuk pada buku teks standar internasional seperti The Marshall Plan karya Michael J. Hogan, program ini sering disebut sebagai New Deal untuk Eropa. Di Indonesia, buku-buku sejarah sering menekankan peran Marshall Plan dalam konteks Perang Dingin. Poin utama dari literatur, yakni stabilitas politik yang memperkuat pemerintahan demokratis agar tidak digulingkan oleh partai komunis lokal, terutama di Perancis dan Italia. Kepentingan pasar Amerika Serikat, yang itu yang nomor 2, karena Amerika Serikat butuh Eropa yang kaya agar mereka bisa membeli barang ekspor Amerika. Tanpa Eropa yang pulih, ekonomi Amerika Serikat terancam resesi pasca perang. Nomor 3, yakni integrasi regional. Memaksa musuh lama seperti Jerman Barat dan Perancis untuk duduk di meja yang sama untuk mengelola bantuan. Mari kita masuk ke sisi yang lebih teknis. Banyak orang mengira Marshall Plan sukses hanya karena kasih uang. Namun, penelitian ekonomi dari G. Bradford DeLong dan Barry Ahern mengungkapkan fakta yang lebih dalam. Dalam penelitian mereka, ditemukan bahwa bantuan Marshall Plan secara jumlah sebenarnya hanya mencakup kurang dari 3% dari pendapatan nasional negara-negara penerima. Jadi, kenapa dampaknya begitu besar? Argumentasi Ahern. Nah, peran sebagai katalis. Bantuan ini diberikan dengan syarat negara penerima harus menyeimbangkan anggaran, menstabilkan mata uang, dan menghapus hambatan dagang. Lalu ada social impact. Marshall Plan mendorong kesepakatan antara buruh dan pemilik modal. Buruh setuju untuk tidak mogok kerja, menekan upah, sementara pemilik modal setuju untuk melakukan investasi ulang hasil keuntungan ke industri. Lalu dampak yang paling besar yaitu psikologi pasar. Kehadiran bantuan Amerika Serikat memberikan kepercayaan diri pada investor swasta bahwa Eropa tidak akan tumbuh
sehingga modal swasta mulai mengalir kembali. Amerika sebenarnya menawarkan bantuan ini kepada Uni Soviet dan negara-negara satelitnya. Namun, Stalin menolak mentah-mentah. Baginya, Marshall Plan adalah Trojan Horse untuk melemahkan kontrol Soviet di Eropa Timur. Akibatnya, tirai besi semakin tebal. Soviet membalas dengan membentuk Comecon. Disinilah dunia secara resmi terbelah menjadi dua blok ekonomi yang saling bertentangan selama puluhan tahun. Amerika sebenarnya menawarkan bantuan ini kepada Uni Soviet dan negara-negara satelitnya. Namun, Stalin menolak mentah-mentah. Baginya, Marshall Plan adalah Trojan Horse untuk melemahkan kontrol Soviet di Eropa Timur. Akibatnya, tirai besi semakin tebal. Soviet membalas dengan membentuk Comecon. Disinilah dunia secara resmi terbelah menjadi dua blok ekonomi yang saling bertentangan selama puluhan tahun. Marshall Plan berakhir pada 1951, namun warisannya abadi. Ia adalah fondasi bagi terbentuknya Uni Eropa dan NATO. Ia mengajarkan dunia bahwa keamanan sebuah negara tidak hanya dibangun dengan senjata, tapi juga dengan kemakmuran ekonomi tetangganya. Dari perspektif sejarah dan ekonomi, ini adalah bukti bahwa kebijakan yang tepat di saat krisis bisa mengubah arah peradaban manusia dari kehancuran menuju kemajuan yang luar biasa.